Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita dengan ringannya atas izin Allah Subhanahu wa taala datang untuk bersama-sama menimba ilmu agama. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak semua orang yang mempunyai atau yang diberikan kesempatan yang mulia ini. Oleh karenanya minimal kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu bekal menjelang Ramadan. Dikarenakan karena Ramadan tinggal menghitung hari kurang lebih 9 atau 8 hari. Itu mah bagaimana nanti saja. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa bulan di mana terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan di mana pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Nah, pintu-pintu langit dibuka dalam sebuah riwayat itu dimaksudkan adalah amalan-amalan kita itu lebih gampang untuk diterima, mudah untuk diijabah. Kita kalau berdoa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nanti kalau Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah di luar bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Nah, bahkan banyak para ulama yang mengatakan bahwa beliau itu seperti angin sepoi-sepoi. Itu ya sifatnya, karena kalau angin berhembus semua pasti ya kita akan merasakannya. Itulah ya Rasulullah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan sementara dia tidak memanfaatkan dengan baik, apalagi dia tidak mendapatkan ampunan setelah melakukan puasa tersebut, inilah orang-orang yang termasuk celaka. Orang yang termasuk rugi, ya.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sungguh celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, sementara dia tidak mendapatkan ampunan, atau sementara dia tidak diampuni. Inilah orang yang celaka. Bukan seperti hadis yang tersebar di kita, Bapak Ibu ya. Apa bunyinya? Barang siapa yang belum bermaaf-maafan dengan orang tua, yang belum maaf-maafan dengan saudaranya sebelum bulan Ramadan tiba, maka Ramadannya tidak akan diterima. Ini kalau kita lihat, kita dengar penjelasan para ahli hadis, hadis ini sama sekali tidak ada asalnya, Bapak Ibu. Ya, biasa sekarang mah sudah mulai itu di WhatsApp ya, kita baca di grup. Ya. Barang siapa yang tidak bermaaf-maafan dengan orang tuanya, barang siapa yang tidak bermaaf-maafan dengan saudara-saudaranya sebelum datang bulan Ramadan, nah maka nanti kalau dia berpuasa, puasanya itu tidak diterima. Itu hadis palsu. Hadis yang sahihnya mah, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, sementara dia tidak diampuni. Ini hadis sahih. Sedangkan hadis yang tadi adalah hadis palsu. Bermaaf-maafan mah setiap saat ya. Kapanpun. Kalau misalkan kita ada salah, pada saat itu juga kita minta maaf. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu, maksudnya di sana adalah sebagian para ulama tafsir mengatakan gembong-gembong setan itu, pembesar-pembesarnya, itulah yang dibelenggu. Sementara yang kecil-kecil mah, yang remeh-remeh, setan-setan yang anak-anak buahnya lah ya. Nah itu tidak dibelenggu. Ini sebagian pendapat ahli tafsir. Pendapat yang kedua mengatakan setan yang dibelenggu di sana maksudnya adalah setan itu tidak diberikan keleluasaan untuk menggoda manusia. Makanya ketika bulan Ramadan itu terkadang kita melihat orang berbuka pada siang harinya. Akan tetapi yang dimaksudkan di sana adalah pembesar-pembesarnya itu mereka dibelenggu. Kemudian yang menggoda manusia pada saat bulan Ramadan itu adalah setan-setan kecil. Setan-setan anak-anak buahnya gitu. Walaupun anak buah tetap aja masih banyak yang termakan dengan godaan setan tersebut. Faktanya banyak di siang-siang bolong yang berbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa hukumnya terkait berpuasa sebelum bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, diharamkan bagi kita untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Misal nih pekan depan ya, ibu berpuasa atau 2 hari sebelumnya ibu berpuasa. Ini tidak boleh ya, tidak boleh atau diharamkan berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Kecuali bagi kita yang sudah terbiasa berpuasa. Puasa Senin Kamis kah? Atau puasa Daud. Misalkan bertepatan itu hari Senin. Kita sudah terbiasa itu puasa Senin Kamis. Maka itu tidak mengapa kita berpuasa pada hari tersebut. Kalau orang yang belum terbiasa, Senin Kamis enggak, puasa Daud juga enggak, kemudian dia berpuasa 1 hari sebelum Ramadan itu, nah dia berpuasa. Nah itu kita dilarang untuk berpuasa pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan puasa,
Bapak Ibu ya. Dulu pada zaman Rasulullah mah awal-awal tidak ada kewajiban puasa bulan Ramadan 30 hari full atau 29, tidak ada. Puasa yang pertama kali diwajibkan atas kita adalah 1 hari saja dalam setahun. 1 hari. Puasa apa itu? Puasa Asyura, Bapak Ibu. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Karena kata orang Yahudi ini, hari ini adalah hari yang sangat agung. Kata Yahudi ini. Di mana pada saat itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun. Nah, makanya pada saat itu Musa berpuasa. Kami pun, kata orang Yahudi, berpuasa pada hari ini. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kami lebih pantas daripada kalian. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, jadi pertama mah kewajiban berpuasa itu adalah cuman 1 hari saja. Dalam 1 tahun itu kewajiban kita berpuasa adalah satu hari. Kemudian Bapak Ibu, berkembanglah dia dan turunlah ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Karena pada saat itu Bapak Ibu ya, tidak hanya orang-orang Yahudi yang berpuasa Asyura, tidak hanya orang Yahudi. Ya, semua kalangan mengagungkan hari tersebut. Oleh karenanya turunlah ayat yang mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa 1 hari tersebut menjadi sunnah. Puasa Asyura tidak wajib lagi, akan tetapi dia menjadi sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika diwajibkan puasa tersebut di bulan Ramadan ya, ada beberapa keringanan Bapak Ibu ya. Yang pertama, orang itu walaupun dia mampu, tubuhnya masih kuat, masih segar gitu ya, walaupun anak muda, kalau dia tidak mau berpuasa, boleh pada saat itu dia tidak berpuasa. Akan tetapi harus diganti dengan fidyah. Boleh dulu mah Bapak Ibu, walaupun dia itu sehat, kuat, boleh tidak berpuasa, itu pilihan buat mereka. Tetapi dia harus membayar fidyah sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian dilengkapilah ayat tersebut. Jadi semua itu tahap selanjutnya adalah semua diwajibkan berpuasa kecuali bagi orang yang sakit, kecuali bagi orang yang musafir, kecuali bagi orang yang haid. Anak-anak muda yang tidak ada halangan wajib pada saat itu berpuasa. Kalau dia meninggalkan puasa, maka itu termasuk dosa besar. Akan tetapi tahapan selanjutnya adalah, nih masalahnya sekarang ini berbuka puasanya Bapak Ibu. Zaman dahulu mah ya, berbuka puasa itu, makan-makan itu hanya dibolehkan sampai Isya. Nih misalnya sekarang nih kita puasa, nanti ketika berbuka maghrib itu berbuka puasa. Nah berbukanya itu dengan sahurnya sampai Isya saja. Nah sudah selesai sholat Isya, pada saat itu sudah mulai berpuasa lagi. Nah inilah tahapannya. Bayangin coba Bapak Ibu ya, kalau zaman sekarang kita berbukanya atau sahurnya sampai Isya saja. Kemudian kalau misalkan ada orang yang misalkan dia ini tertidur, Bapak Ibu tertidur ya, sebelum maghrib itu dia tertidur.
ternyata dia bangun setelah sholat isya, dia bangun jam 9 misal, atau dia bangun jam 10, berarti ketika dia bangun tersebut wajib dia berpuasa lagi. Dia berpuasa terus full puasanya. Nah, jadi dia tidak berbuka, dia tidak sahur. Nah, itu tahapannya. Sehingga terjadilah suatu peristiwa. Seorang sahabat yang bernama Qais, Bapak Ibu, bin Sarmi, ya, bin Al-Ansori. Kita sebutlah namanya Qais. Qais ini siangnya dia itu bekerja, ya. Kemudian setelah waktunya berbuka, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata Qais, Bapak Ibu. Apa kata istrinya? Tidak ada. Tidak ada, kata istrinya. Padahal tadinya dia sudah bekerja siang-siangnya. Sampai sore, sampai menjelang maghrib. Dia bekerja. Nah, kemudian kata istrinya, saya akan carikan makanan untuk engkau, wahai suamiku. Karena Qais ini, istrinya belum kunjung datang juga membawa makanan. Lalu kemudian karena dia capek bekerja, pada saat itu dia tertidur, Bapak Ibu. Qais tertidur. Kemudian istrinya datang membawa makanan. Apa kata istrinya? Sungguh rugi engkau, wahai suamiku. Rugi, kata istrinya. Sebab apa? Ketika dia bangun itu, dia akan berpuasa. Tidak boleh makan minum lagi. Karena dia tertidur tadi. Nah, bahkan di riwayat yang lain mengatakan, istrinya bertanya. Istrinya bertanya, Bapak Ibu ya. Nah, sepertinya engkau belum tidur, kata istrinya. Apa kata Qais? Saya sudah tidur, kata Qais. Belum mungkin, kata istrinya. Demi Allah saya sudah tidur, kata Qais. Sehingga pada saat itu dia berpuasa. Beda dengan zaman kita sekarang mungkin ya. Kalau saat itu tahapan puasa ada di zaman sekarang, bagi para suami yang siangnya dia bekerja, kemudian malamnya ketika menjelang berbuka dia tertidur. Kemudian dia bangun, lantas istrinya bertanya, sepertinya kamu tadi belum tidur. Iya ya, kayaknya saya belum tidur. Kemungkinan besar pada saat itu ya, pada saat ini. Karena apa? Karena keimanan kita dengan orang-orang terdahulu itu berbeda. Nah, karena istrinya terlambat membawa makanan, Bapak Ibu ya, akhirnya Qais ini tertidur. Ketika istrinya datang membawa makanan, istrinya mengatakan, sungguh rugi engkau, wahai suamiku. Kemudian Qais bangun lagi, Bapak Ibu. Aturannya pada saat itu, kalau orang terbangun, maka dia akan kembali berpuasa. Tidak boleh makan dan minum lagi. Sehingga siang harinya, Qais ini dia bekerja seperti biasa. Ya, kegiatannya sehari-hari. Kemudian di saat dia kerja, pada saat itulah dia pingsan. Dia pingsan. Karena malamnya tidak berbuka, tidak minum, tidak makan, sehingga ketika dia bekerja itu dia pingsan. Terdengarlah kabar ini di telinga Rasulullah SAW. Tuh. Nah, jadi saat itu turunlah ayat yang membolehkan orang itu makan dan minum sampai azan subuh. Begitu ya Bapak Ibu. Maka lengkaplah dia aturan Ramadan tersebut, bolehnya untuk makan dan minum sampai azan subuh. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau misalkan syariat ini sampai sekarang, mungkin banyak di antara kita yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada sahabat ini. Ya, kita harus berterima kasih kepada Qais yang karena kejadian yang menimpa dia, sehingga turunlah ayat yang membolehkan kita untuk makan dan minum sampai subuh. Begitu juga dengan berhubungan suami istri. Saat itu mah tidak boleh Bapak Ibu.
Kemudian turunlah ayat ini ya, membolehkan orang ya berhubungan suami istri pada malam hari sampai ya menjelang subuh tersebut. Nah, inilah dia ya Bapak Ibu, tahapan-tahapan puasa. Sebelum puasa yang kita lakukan ini. Yang sekarang kita lakukan ini adalah ya puasa yang sudah syariatnya sudah sempurna. Itulah dia ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, selanjutnya adalah ketika orang berpuasa, kemudian dia berbuka. Disunnahkan bagi kita berbuka itu adalah di awal, disegerakan Bapak Ibu ya. Kalau berbuka harus disegerakan. Minimal Bapak Ibu, supaya pahala sunnah itu tidak hilang, supaya puasa sunnah itu kita dapatkan, nanti Bapak Ibu kalau misalkan berbuka harus pakai kurma, minimal 1 ya, sebiji kurmanya. Jangan sampai tinggalkan hal demikian. Boleh ya dari sekarang beli kurma silahkan. Maka berbuka dengan menggunakan kurma. Apabila tidak ada kurma ini misal Bapak Ibu ya, kita tidak ada uang untuk beli kurma, ganti dengan yang manis-manis saja. Ya, ganti dengan yang manis. Akan tetapi, sebaliknya kalau sahur itu harus diakhirkan. Sahur mah di akhir. Dekat-dekat azan subuh Bapak Ibu ya. Bukan jam 3. Misalnya subuh sekarang ini jam berapa? Jam 5.38 ya. Jam 4.38. Nah, kita sahurnya jam 1 atau jam 2. Ini tidak baik ya Bapak Ibu. Kurang tepat kalau sahur jam 1 atau jam 2. Akan tetapi sahurnya itu kurang lebih 30 menit sebelum azan itu kita sudah makan sahur. Bayangin kan dulu mah, waktu dulu ya Bapak Ibu, sahur itu kan biasanya ya kita itu ada anak-anak kalau sudah jam 12 ke atas atau jam 1, anak-anak itu sudah pukul beduk, keliling mereka. Ya sahur. Akhirnya kita bangun, maka sahurlah dia pada jam 1 atau jam 2. Ini kurang tepat Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengikuti sunnah, maka sahurlah 3 menit sebelum azan. 40 menit ya. Maksimalnya lah 1 jam sebelum azan. Kita makan sahur. Nah, kesalahannya di kita itu adalah kita makan sahurnya jam 2, kita makan sahurnya jam 2:30. Kemudian setelah sahur itu dia bobo. Sehingga subuhnya kesiangan. Jadi subuh ini yang salah Bapak Ibu. Ya, Ramadan mah manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang tadinya misalkannya dia belum pernah sahur karena dia yakin dia kuat. Kalau Ramadan tahun ini mah harus sahur. Walaupun kuat Bapak Ibu. Sah tidak puasanya? Sah puasanya walaupun tidak sahur. Tapi tidak mendapatkan keberkahan. Tidak mendapatkan pahala sahur tersebut. Oleh karenanya tahun ini mah sahur Bapak Ibu ya. Apalagi yang tadinya dia di luar bulan Ramadan, dia belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Dia belum pernah khatam. Ramadan tahun ini harus khotam. Ya, yang tadinya misalkan Ramadan tahun kemarin dia itu khotamnya hanya sekali, Ramadan tahun ini harus khotam lebih dari sekali. Nah, itu 2 kali khotamnya. Yang tadinya Ramadan tahun kemarin dia khotamnya 2 kali misal. Ramadan tahun ini khotamnya harus 3 kali atau 4 kali. Ada kebiasaan Bapak Ibu di sebuah kampung ya, termasuk di kampung saya di Lombok Bapak Ibu.
Kami di sana kalau Ramadan itu minimal 4 kali sampai 5 kali khatamnya. Ngariung seperti ini ya. Barang-barang baca. Di sana mah mulai ngajinya itu bahasa kita ya, mulai tadarusnya itu setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sampai subuh kalau di sana mah Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sini juga seperti itu ya. Kalau di kami setelah sholat tarawih sudah disimak satu-satu oleh guru kita ya. Ini salah diperbaiki sampai subuh Bapak Ibu. Bapak-bapaknya misalnya kalau sudah jam 10 ke atas mereka sudah pulang. Yang standby di sana itu adalah anak-anak mudanya. Anak-anak muda itu sampai subuh mereka tadarus di kampung saya, Bapak Ibu ya. Itulah kebiasaan bagus ya menurut saya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan sahur itu ya, jangan sekali-kali menyisakan makanan yang ada di piring tersebut. Karena sahur itu terdapat barokah. Kalau misalkan kita sisakan, nah bisa jadi di suapan terakhir itulah terdapat keberkahannya. Oleh karenanya ya Bapak Ibu, jangan sekali-kali meninggalkan sahur. Karena sahur itu, di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Kemudian juga terdapat salah satu tempat diijabahnya sebuah doa. Ya, sekali lagi jangan menyisakan sahur, jangan meninggalkan sahur. Kemudian ketika kita lagi makan sahur itu, ketika kita lagi minuman itu masih ada di tangan kita, makanan masih ada di tangan kita, misalkan, kemudian tiba-tiba azan, maka sebagian para ulama ya menyebutkan bahwa menjelaskan kepada kita habiskan makanan yang ada di tangan tersebut, ya habiskan minuman yang ada di tangan tersebut. Habiskan makanan yang sedikit lagi habis di piring tersebut. Itu tidak mengapa, kata para ulama, itu adalah keringanan bagi kita. Akan tetapi, untuk lebih kehati-hatiannya, untuk kehati-hatian, 1 menit sebelum azan, ibu berhenti saja. Ibu berhenti, perbanyak doa, perbanyak baca Al-Quran. Sudah selesai sahur, langsung saja ibu baca Al-Quran. Ya. Sudah selesai misalkan sholat subuh, baca Al-Quran lagi. Kalau tidak ada aktivitas ya, sarankan baca Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sedikit lagi Bapak Ibu, sebentar lagi kita lanjutkan. Bagaimana dengan niat yang banyak ditanyakan kepada saya? Padahal pertemuan kemarin Bapak Ibu ya, saya sudah jelaskan tentang niat. Begitu juga dengan puasa. Ada 2 pendapat Bapak Ibu ya. Niat puasa boleh dirapel Bapak Ibu. Boleh dirapel. Niat puasa. Ibu puasa ini misalkannya tadi malam ibu puasa. Niatnya puasa. Niatnya tersebut 30 hari. Saya niatnya puasa 30 hari. Itu boleh. Sebagian pendapat mengatakan boleh. Akan tetapi untuk kehati-hatian, pendapat yang lebih kuat itu adalah setiap hari kita harus berniat. Setiap hari kita harus berniat, ya. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ketika puasa wajib itu adalah di malam hari atau menjelang atau sebelum azan. Maka kita wajib berniat. Malam hari ibu berniat itu sudah cukup. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada saat itu adalah niat itu adanya di hati, Bapak Ibu. Niat adanya di hati. Tidak diucapkan nawaitu shauma ghadin an ada ifari syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adapun yang mengucapkan demikian silahkan, sah-sah juga, ya sah-sah saja. Akan tetapi sunnahnya adalah Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk melafazkan niat yang tadi. Ya, begitu Bapak Ibu. Niat itu sudah ada dalam hati, ya. Contoh ini Bapak Ibu.
Ibu misalkan malas untuk masak malam harinya, malas. Kemudian ibu keluar untuk beli nasi goreng. Beli nasi goreng untuk perbekalan sahur. Beli nasi goreng untuk bekal makan sahur. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu niatnya sudah otomatis atau tidak? Udah otomatis Bapak Ibu ya. Ibu sudah berniat, kemudian ibu beli nasi goreng, niatnya untuk makan sahur. Qadarullah, ketika waktu sahur ibu ketiduran. Bangunnya setelah sholat subuh. Nah, ada orang yang mengatakan keliru ya Bapak Ibu ya, berarti sholat puasanya tidak diterima. Ini pendapat yang keliru Bapak Ibu. Karena ya tadinya ibu sudah berniat, malamnya sudah berniat. Kalau misalkan ketiduran tidak jadi sahur, maka puasanya sah Bapak Ibu ya, sah. Bedakan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mah siang pun boleh berniat ya, berniat di siang hari boleh, berniat jam 10 boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ya menanya istrinya, apakah ada makanan? Tidak ada, kata istri beliau. Kemudian beliau berniat, kalau begitu saya puasa. Maka kalau puasa sunnah mah Bapak Ibu boleh niatnya di siang hari, boleh niatnya ketika kita ingat, boleh berniat. Akan tetapi niat pada puasa wajib itu adalah di malam hari ya. Boleh dirapel, nah boleh setiap hari. Tapi cari aman Bapak Ibu ya, setiap hari sajalah niatnya. Karena berbeda ya, tidak terikat dianya, tidak nyambung. Beda halnya dengan sholat. Kalau misalkan sholat isya, ibu batal di rakaat terakhir, maka semuanya batal. Kalau misalkan puasa, besok hari ini misalkan kita puasa, ternyata batal karena sakit, tidak lantas membuat puasa besoknya itu sampai 30 hari terakhir itu batal, tidak. Ini ya landasannya para ulama yang menganjurkan kita atau mewajibkan kita untuk berniat setiap hari. Karena waktunya sudah mau habis ya Ustadznya, saya sebenarnya juga mau menjelaskan tentang sholat tarawih Bapak Ibu. Nah, sholat tarawih saya jelaskan sedikit saja Bapak Ibu ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu Bapak Ibu tidak ada namanya sholat tarawih. Zaman Rasulullah mah tidak ada sholat tarawih. Ada juga namanya qiyamul lail Bapak Ibu ya. Ada juga namanya sholat pada malam bulan Ramadan. Rasulullah juga sholat tarawihnya hanya 3 hari saja. 3 hari Bapak Ibu. Nah, hari pertama Rasulullah sholat, sahabat ikut. Hari kedua, sahabat semakin banyak. Hari ketiga, sahabat semakin banyak Bapak Ibu. Kemudian hari keempat, malam keempatnya, Rasulullah tidak sholat lagi. Para sahabat itu saling berbincang pada saat itu. Kemudian lama-kelamaan, kurang lebih udah jam 10, Rasulullah keluar. Saya tahu apa yang engkau gundahkan, kata Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku dan menghalangi kita untuk melakukan sholat-sholat yang kita lakukan 3 hari berturut-turut tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah, saya khawatir kita diwajibkan. Khawatir diwajibkan Bapak Ibu. Oleh karenanya sholat tarawih pada saat itu tidak dilakukan lagi. Secara berjamaah tidak dilakukan lagi. Pada zaman Abu Bakar tidak ada sholat tarawih Bapak Ibu. Sholat tarawih dilakukan lagi secara berjamaah, yaitu pada zaman Umar bin Khattab Bapak Ibu. Karena pada saat itu di masjid ya, umat Islam itu semakin banyak, masjid itu banyak sekarang ya jamaahnya, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tidak kompak lah Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab punya inisiatif. Bagaimana kalau misalkan sahabat-sahabat semua ini kita kumpulkan, kita sholat seperti sholat yang kita lakukan pada zaman Rasulullah. Akhirnya sholatlah pada saat itu. Kemudian diutus seorang sahabat yang waktu itu dia sholat bersama Rasulullah. Nah, dia jadi imam. Kemudian ditanya makmumnya, Bapak Ibu ya, kita sholat seperti sifat sholat Rasulullah atau tidak? Tentu kita harus sholat seperti sifat sholatnya Rasulullah. Kemudian dilakukanlah takbir, Allahu Akbar, sholat Bapak Ibu 1 rakaat.
Satu rakaatnya bukan kayak tadi. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Satu-satu ayat, bukan. Zaman para sahabat ketika dia sholat itu, sholat tarawih satu rakaat lebih daripada 4 juz Bapak Ibu. Satu rakaat saja 4 juz Bapak Ibu, lebih daripada 4 juz. Satu rakaat, bayangin Bapak Ibu. Pada zaman sekarang saja ya, satu rakaatnya saja, Allahu Akbar, amma yatasaalun. Contoh nih Bapak ya, satu surat misalnya. Kita tuh di belakang sudah ngegerutung. Ini lama imam teh, besok masa akan sholat tarawihnya di masjid sono gitu. Biasa kalau zaman sekarang, Ibu. Zaman dulu 4 juz Bapak Ibu, bayangin. Al-Baqarah habis tuh Bapak Ibu. Ali Imran habis Bapak Ibu. An-Nisa sampai sana Bapak Ibu ya. Baru dia Allahu Akbar ruku. Kemudian rakaat kedua, para sahabat sudah mulai nyender Bapak Ibu. Ada yang bersandar di tiang kurma. Rakaat selanjutnya nih, ada yang sudah pakai tongkat Bapak Ibu. Sholatnya pakai tongkat. Rakaat selanjutnya, nah sampai 11 Bapak Ibu ya, ternyata banyak para sahabat yang sholat sambil duduk. Kenapa? Tidak kuat berdirinya. Berdirinya nggak kuat. Akhirnya dilihat oleh Umar Bapak Ibu ya, Umar bin Khattab. Kalau kayak gini terus mah repot ini sholat tarawihnya, kata Umar Bapak Ibu. Akhirnya apa? Diutuslah imam ini, nanti mah, besok mah, kata Umar ya, suratnya jangan seperti Rasulullah lah, kata Umar. Suratnya diperpendek saja, dikurangi suratnya Bapak Ibu. Akan tetapi, karena suratnya ini dikurangin, konsekuensinya rakaatnya bertambah. Yang penting mengikuti sifat sholat Rasulullah Bapak Ibu. Rakaatnya bertambah menjadi 23. Rasulullah mah tidak pernah lebih dari 11 Bapak Ibu. Rasulullah mah sholat tidak pernah lebih dari 11. Akan tetapi mulailah di zaman Umar sholat itu dilakukan sebanyak 23. Yang penting mengikuti sifat sholat Rasulullah. Nah Bapak Ibu contoh ya. Orang sholat 23 rakaat, tapi durasinya selama 7 menit, itu bukan sholat tarawih Bapak Ibu. Bukan sholat tarawih namanya. Ibu ketahui ya, sholat tarawih itu adalah sholat yang kita lakukan, mulai dari takbir itu Bu, kita takbir, kemudian salam. Setelah salamnya itu harusnya berhenti sejenak. Berhenti sebentar, perbanyak doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya kita sudah hafal ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka dan senang dan cinta kepada orang yang meminta ampun kepadamu, maka ya Allah ampunilah aku. Ini yang diperbanyak doanya ya setelah salam. Nah, kemudian setelah salam itu dia berdoa, dia berzikir. Setelah berzikir tersebut dia bangkit lagi sholat. Itulah namanya sholat tarwih Bapak Ibu. Dilakukan sekali namanya tarwih. Dilakukan berulang-ulang berarti namanya jamak, tarawih bahasa kita Ibu. Tarawih. Itu Bapak Ibu ya, tidak ada namanya sholat tarawih zaman dulu mah. Sifatnya tarawih. Kita misalkan sholat penuh dengan khidmat, kita khusyuk, kemudian setelah salam itu kita berdoa, kemudian kita bangkit lagi sholat, itulah namanya tarawih. Walaupun ibu melakukan 11 rakaat, tapi kayak matuk ayam yang matuk makanan gitu Bapak Ibu ya, itu bukan sholat tarawih. Apalagi 23 misal Bapak Ibu ya, cepet-cepet 7 menit doang misal. Itu bukan tarawih Bapak Ibu ya. Apalagi pernah kita lihat di YouTube Bapak Ibunya, Masya Allah di YouTube luar biasa, 23 7 menit. Kadang di saya juga ada Bu, di sebuah kampung juga di saya juga ada. Kalau misalkan imamnya itu cepat ketika sholat tarawih, itu imam favorit Bapak Ibu. Favorit itu imamnya. Kalau imamnya lama, ya lama banget Bapak Ibu, nggak laku Bapak Ibu, nggak laku.
Yang standar-standar saja Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu cepat, nggak usah juga terlalu lama. Dikhawatirkan nanti jamaahnya jamaahnya pada begitu nanti Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda sebagai imam nanti yang biasa-biasa saja. Lihat jamaahnya, oh ini berarti tidak cocok untuk lama-lama. Berarti sedang sajalah sholatnya. Jadi Bapak Ibu ya, apalagi ya kalau sekali lagi Bu ya, kalau di kampung itu Bapak Ibu kan ada itu tanda ininya tandanya ketika orang itu sudah mau selesai atau mau melakukan witir. Kan biasa di rakaat sekian itu mereka katakan al khalifatul awwalu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya Bu ya. Sekarang ini di masjid ini Abu Bakar As-Siddiq, sementara di masjid sana itu masih rakaat sekian. Keren favorit, iya mah imam ini cepat. Kami itu dulu waktu dulu ya Bapak Ibu ya, saya ajak teman-teman gimana sholat tarawihnya, pokoknya yang cepat saja deh. Nah jadinya sholat tarawih yang cepat. Teman-teman yang sholat tarawih yang di masjid yang lama akhirnya pindah ke masjid yang cepat. Ini juga kesalahan Bapak Ibu ya, kesalahan. Nah, adapun Bapak Ibu ya kronologinya, ketika ada orang di masjid-masjid itu mengatakan Al Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, kan begitu Bapak Ibu ya. Padahal prakteknya zaman Rasulullah tidak ada, para sahabat tidak ada, para tabiin tidak ada Bapak Ibu. Terjadinya ketika pada zaman Wali Songo Bapak Ibu. Wali Songo teh Bapak Ibu ya, dulu gencar-gencarnya Syiah Bapak Ibu. Syiah kan ketika mereka sholat, kemudian mereka berdoa, mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman Bapak Ibu, melaknat Siti Aisyah, dilaknat mereka Bapak Ibu. Nah mereka sholat, mereka berdoa, dilaknatlah Abu Bakar. Pada saat itulah pada Wali Songo itu ketika sholat taraweh ya, mereka memuji Abu Bakar. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, para jamaahnya, radhiyallahu anhu, kata para jamaahnya. Sementara Syiah, laknatullah katanya. Abu Bakar itu dilaknat oleh mereka. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan Abu Bakar, mengakui Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Inilah kronologinya Bapak Ibu. Kenapa ada di sebagian masjid itu mengatakan Al Khalifatul Awwalu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata jamaah kan Allahumma sholli ala Muhammad. Benar yang di depan mah Allahumma sholli alaihi, shollu alaihi yang di depan. Tapi biasa yang di belakang anak-anak muda, mereka tidak mengatakan Allahumma sholli alaihi, hoi, 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 yang di belakang masih begitu. Termasuk saya juga dulu Bapak Ibu. Ya, diajak teman-teman kita, yang lain mah bilang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, yang lain mah sab yang pertama kedua, shollu alaihi, yang sab pertama kedua mah. Ai sab selanjutnya mana untuk Bapak Ibu? Woi, woi. Ini yang salah juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana witir, karena waktunya sudah habis kali ya. Habis. Nah, karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang witir. Karena banyak di antara kita yang masih keliru tentang witir ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi Bapak Ibu, karena kekurangan ilmu saya. Ingat Bapak Ibu ya, jangan mengikuti atau jangan terlalu fanatik kepada ustadz Bapak Ibu ya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Yang kalau dia sampaikan itu benar, ikuti. Kalau yang dia sampaikan menyelisihi para ulama atau hadis, tinggalkan pendapat tersebut tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di bulan suci Ramadan.
Begitu, mari kita sebelum pengajian kajian yang ditutup, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.